Orang yang ngomong mengatakan kita serahkan semuanya pada Allah, itu ada yang memang betul-betul sadar. Tapi orang mabuk juga ngomongnya begitu. Bapak Kapolsek nangkap anak habis ngelem, ditempeleng, ropak. Saya nggak takut sama Pak Kapolsek, saya takutnya sama Allah. Orang mabuk juga nyebut. Jadi yang dia omongkan itu dia sadar atau tidak. Betapa banyak orang. Jadi jangan antum heran kenapa koruptor juga berkurban. Kenapa orang berzina juga umrah. Karena itulah yang dilakukan Abu Jahal, Abu Lahab dulu. Oh, masa iya Abu Jahal, Abu Lahab itu haji Pak Ustadz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang posting pergi umroh. Alhamdulillah sudah landing di Madinah. Salah apa enggak? Enggak salah. Jadi kalau ada orang katakan enggak usah posting, ria itu, berarti dia sakit hati. Jadi kalau kita sakit hati, seperti orang sakit gigi. Kalau kita orang sakit gigi itu, orang nyanyi pun dia marah, orang senyum pun dia sangka ngejek dia. Nah, jadi kalau kita ngelihat sesuatu, menurut kita nggak etis, nggak layak, kita tanya dulu orang, menurut kamu gimana? Menurut saya biasa aja, berarti kita bermasalah. Jangan kita bermasalah ngajak orang punya masalah seperti kita. Sakit gigi kok ngajak-ngajak. Aku ada sakit gigi nih, yuk sama-sama sakit yuk. Lalu kemudian dia pun posting di depan kubah hijau Masjid Nabawi. Terus nggak berapa lama ada gambar perempuan. Ditanya sama orang, itu siapa? Umroh bareng pacar. Perbuatan itu betul apa salah? Umrohnya betul. Umroh sama pacar itu salah. Kamu kan belum nikah. Ini umroh syariah, Ustaz. Kami menuju syariah. Nikah dulu. Kenapa? Karena walaupun kamu nggak pegang tangannya, tapi pikiran kamu berzina. Matanya berzina, tangannya berzina. Apalagi kalau memang dia melakukan dan seterusnya. Tak layak saya sebutkan, saya ceritakan. Lalu setelah buat dosa, tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Pas di rukun Yamani sama Hajar Aswad, Rabbana atina. Di depan Ka'bah nangis. Nangis sekuat-kuatnya. Itu air mata betul atau air apa itu? Kenapa disebut air mata buaya? Karena buaya itu kalau dia habis makan babi hutan, kenyang, itu keluar air matanya. Kenapa? Saking kenyangnya. Beda sama kita kalau makan berkeringat, itu airnya keluar dari pori-pori. Dia nggak ada pori-porinya. Satu lubang di tepi matanya, dari situlah keluar cairan. Jadi orang yang menangis lalu merasa alhamdulillah dosanya udah selesai, lalu pulang ke tanah air, pacaran lagi, mabuk lagi, jalan lagi, maksiat lagi. Nanti kira-kira 3 bulan, 4 bulan lihat iklan umroh akbar bersama Ustadz Somad. Mantap ini. Berangkat sana, nangis lagi, minta ampun lagi. Maka kata Karl Marx yang disebut dengan aliran Marxisme, pendiri komunis, kata dia, religion is opium. Agama itu adalah candu. Jadi jangan heran orang mabuk agama, kecanduan agama. Maka kata dia agama lebih berbahaya daripada narkoba. Kalau begitu agama ini mesti dimusnahkan, mesti dihilangkan. Antum setuju? Kalau diam itu tandanya setuju. Hadisnya sahih. As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Cuman kronologisnya hadis itu tentang seorang bapak nanya anak gadisnya,
itu ada laki-laki mau minang kamu mau nggak nikah sama dia? Terus kata anaknya, diam aja. Nah itu kata Nabi, as-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Anak zaman dulu gitu, kalau zaman sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Jadi yang dikatakan pendiri komunis itu bukan agamanya yang salah, tapi sikap beragama. Menurut antum sikap orang beragama, agama candu ini sampai sekarang ada nggak? Ada. Pergi umroh, pulang umroh diwawancara, Mbak kemarin waktu di Makkah pakai hijab, sekarang tuntutan skenario mesti begini. Ya kita profesional aja lah. Tapi kata Ustadz Somad katanya, Ustadz itu siapa? Ustadz itu kan manusia, dia bukan Tuhan. Sejak kapan Tuhan ngangkat dia jadi juru bicara Tuhan? Kita serahkan semuanya pada Allah. Orang yang ngomong mengatakan kita serahkan semuanya pada Allah, itu ada yang memang betul-betul sadar. Tapi orang mabuk juga ngomongnya begitu. Bapak Kapolsek nangkap anak habis ngelem, ditempeleng, repak. Saya nggak takut sama Pak Kapolsek, saya takutnya sama Allah. Orang mabuk juga nyebut. Jadi yang dia omongkan itu dia sadar atau tidak? Betapa banyak orang. Jadi jangan antum heran kenapa koruptor juga berkurban. Kenapa orang berzina juga umrah. Karena itulah yang dilakukan Abu Jahal, Abu Lahab dulu. Oh, masa iya Abu Jahal, Abu Lahab itu haji Pak Ustaz? Iya. Summa afidhu min haitsu afadhan nas. Bertolaklah kamu dari padang Arafah menuju Muzdalifah, lanjut ke Mina. Seperti yang dilakukan orang banyak. Kenapa? Karena orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab nggak mau bertolaknya dari Arafah. Karena menurut mereka darah biru. Kami ini Quraisy, keturunan Ismail, anak Nabi Ibrahim. Kami nggak mau bareng dengan mereka. Kami maunya tidak dari Arafah, tapi dari Muzdalifah. Kata Allah, summa afidhu min haitsu afadhan nas. Mereka melaksanakan haji. Orang-orang dari Madinah ketemu dengan Nabi di Makkah. Apa maksudnya? Orang Madinah melaksanakan haji sebelum Islam. Sebelum Islam mereka sudah melaksanakan haji. Dan mereka berkeliling di Safa Marwah. Safa Marwah, Safa Marwah. Turun ayat. Laisa alaikum junahun, kamu enggak apa-apa. Waktu melaksanakan haji itu ayyat tawafa bihima. Siapa yang melaksanakan haji umrah, dia boleh berkeliling antara Safa dan Marwah. Hadis ayat ini membingungkan. Tawaf di Safa dan Marwah itu kan rukun. Rukun umrah 5. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Haji tambah satu lagi. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, wukuf di padang Arafah, tartib. Berkeliling antara Safa dan Marwah itu rukun. Kok dalam ayat ini disebut boleh? La junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Siapa yang melaksanakan haji dan umrah boleh berkeliling Safa dan Marwah. Karena dulu orang jahiliyah juga melaksanakan sa'i. Sebelum Islam datang mereka udah sa'i. Tapi di atas bukit Safa ada patung namanya Isaf. Di atas bukit Marwah ada patung namanya Nailah. Isaf dan Nailah ini dulu mohon maaf berzina. Lalu terkutuk menjadi batu, membatu. Lalu diletakkan mereka di atas. Mereka berkeliling, dicampur dengan ibadah itu dengan sesuatu yang haram. Saat Nabi datang, waktu mereka sa'i, ada rasa dalam hati mereka, loh ibadah Islam ini kok kayak ada bau-bau musyriknya ya. Turunlah ayat, laisa alaikum junahi ala ayyat tawafa bihima. Inna safa wal marwata min sya'airillah
Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Ketika kamu melaksanakan haji, umroh, sa'i, saat kamu sa'i di Safa Marwah enggak apa-apa, karena patung Isaf dan Nailah itu kan sudah dibuang. Jadi kamu sa'i itu sa'i betul, enggak ada bau-bau musyriknya. Artinya mereka juga melaksanakan sa'i. Apakah mereka sholat Pak Ustadz? Ya, mereka sholat. Mana bukti mereka sholat? Waktu Nabi datang, Nabi mengambil semua berhala yang ada di dalam Ka'bah, yang ada 360. 360 semuanya dibuang. Artinya apa? Kalau disembah satu hari satu, 360 berarti 360 hari. Lebih rajin mereka daripada kita. Kalau masalah ibadah, orang musyrik itu rajin. Apa yang mereka cari dengan ibadah itu? Merasakan ketenangan. Ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Taghut. Ada satu berhala namanya Naham. Nama berhalanya Naham. Jangan kasih nama anak Naham. Pagi-pagi dia bawa susu. Wahai berhala Naham, inilah pagi ini susu. Selesai dia berdoa, tolong selamatkan aku hari ini. Tidak berapa lama datang anjing, meminum susu yang udah dia kasih. Dia pun terkejut, loh, mau dilarang gak enak, kan punya Tuhan. Udah selesai anjing itu kenyang minum susu, diangkatnya kakinya sebelah, kencing. Dikencing. Berpikir dia, loh, aku ini tujuannya berdoa kan mau ngambil berkah dan nolak bala. Mau ngambil berkah, susu Tuhan aja kena minum anjing. Mau nolak bala, Tuhan aja kena kencing. Gimana lagi aku, kata dia. Akhirnya dia datang ke Nabi Muhammad, masuk Islam. Itulah dia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu.